Oke, Pemuda Jalu. Pernah nggak memperkuat daerah lain selain DKI? Belum pernah ya? Kalau untuk ke atlet belum pernah. Belum pernah. Tapi di kepelatihan saya pernah. Oke, ya. Oh, pelatih pernah ya? Pernah. Pelatih di mana? Saya di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di Porda, ya? 2014. Itu jadi pelatih kepala di situ. Pelatih kepala. Oh gitu. Kebetulan ada teman saya coba mengajak, Kak bantu aku dong. Aku sebagai pengurus ini sekarang di sini. Ya. Ini mau Porda Kabupaten Bekasi butuh pelatih. Oke, saya bantu. Ya. Tapi target saya cuma sampai Porda ya. Oke. Setelah itu saya akan kembali ke Jakarta. Saat itu kenapa waktu itu saya mau ngambil di kabupaten? Karena setelah PON 2012, setelah saya mengundurkan diri sebagai pelatih, saya merasa di tim itu sudah tidak kondusif. Nah. Akhirnya saya mundur dari tim kepelatihan di tim DKI. Nah, setelah itu saya kembali ke klub melatih anak-anak kecil. Nah, 2014, sahabat saya ini telepon. Karena pertemanan, persahabatan, persaudaraan, oke saya bantu. Sambil saya mau menunjukkan sama orang-orang DKI, ini loh, Jalu ngelatih tim kecil. Iya. Saya buktikan. Karena DKI di 2012, kebetulan saya pegang tim juga. Ya. Salah satunya ada atletnya ada Ahmad Nabil, Nyari Wandra, ada Desta, ada Vera, itu dapat emas. Nah, setelah saya keluar, isu itu berkembang. Isunya adalah saya dipecat dari pengurus. Dan saya sampaikan, mungkin di TV ini saya sampaikan, saya tidak pernah dipecat. Nggak pernah dipecat ya? Jadi kalau ada isu saya dipecat dari Pemprov DKI, saya tidak pernah. Yang sebenarnya terjadi? Saya mengundurkan diri. Oh, mengundurkan diri. Karena melihat kondisi tim ini sudah tidak kondusif. Oke. Jadi saya merasa kerja itu sudah tidak nyaman. Saya mundur 2012, 2013 itu salah satu pengurus Pemprov DKI telepon saya. Meminta untuk menangani tim DKI di Popnas. Oke. Dan saya suatu kebanggaan juga, suatu kehormatan untuk bisa kembali, tapi saya berpikir untuk sekarang ini enggak. Karena saya Kapan tuh? 2013. Persiapan Popnas yang di Jakarta. Nah, saya pikir karena tim ini sudah nggak tahu arahnya kemana. Menurut saya kayaknya nggak baik di sini. 2014 pengurus itu tetap telepon saya juga. Saya menolaknya juga secara halus juga. Saya udah ada kegiatan yang lain. Nah, di situ isu itu semakin kencang bahwasanya saya dipecat. Padahal itu tidak ada pemecatan. Dan buktinya pengurus ini masih telepon saya. Meminta untuk gabung lagi dengan tim DKI ya. Ya itu ya. Pokoknya orang-orang taekwondo Jakarta ya. Jakarta itu begitu. Jakarta Abang Jalu nggak pernah dipecat. Yang ada adalah mengundurkan diri. Nah, masuk saya megang tim di Kabupaten Bekasi. Itu tim boleh dibilang di Jabar sendiri tidak pernah dipandang tim yang kuat. Tidak pernah dipandang tim yang kuat. Kabupaten Bekasi. Ya, memang Kabupaten Bekasi sih. Kabupaten Bekasi. Ya. Mungkin kekuatannya di Kota Bandung, Kota Bogor, Kabupaten Bogor. Kota Bekasi lebih unggul pada saat itu. Saya megangnya kabupatennya. Dan saya ingin membuktikan sama orang DKI, karena cerita yang berkembang itu, Jalu megang tim DKI di PON mah beruntung, atletnya bagus-bagus. Ya sudah, saya mundur. Kau pegang tim, saya mundur. Jalu dipecat. Itu isu yang berkembang. Tapi saya pengen ngambil pusing. Pembuktian di Kabupaten Bekasi. Nih, saya pegang tim kecil nih. Tim yang semua orang nggak pernah ngeliat. Boleh dibilang tim yang dianggap bukan tim yang kuat. Kita dapat 3 emas, 1 perak, 3 perunggu. Berapa? 3 emas? 3 emas, 1 perak, 3 perunggu. Itu juara umum 3. Juara umum, iya. Juara umum 3. Biasanya juara umum 3 emas lah. Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi. Luar biasa ya. Mungkin sampai hari ini saya nggak mengikuti perkembangan teman-teman di sana. Sekalinya itu kali ya. Ya, sekalinya. Apakah emas itu sudah terpecah? 3 emas itu saya nggak tahu. Tapi sampai hari ini saya belum tahu dapat info ya apakah sudah terpecah tuh 3 emas tadi. Karena selama ini belum pernah mereka dapat lebih dari 3 emas. Terbukti lah ya. Salim Jalu bukan pelatih kaleng-kaleng. Ya, itu juga karena memang saya lebih menekankan ke anak-anak ini loh. Waktu kamu sudah memilih taekwondo, kamu harus komitmen.
segala konsekuensi yang kamu jalani harus siap. Capek, jenuh, bosan, tidak boleh setengah hati. Apalagi kamu sudah masuk tim yang besar. Nah itu motivasi itu mungkin yang tiap hari setiap latihan pasti saya selalu sampaikan ke anak-anak. Sehingga mungkin terekam di memori mereka. Nah salah satunya tadi di Porda Bekasi. Mau dibilang tim itu tim, ya saya bilang tim coba meramaikan aja. Tapi motivasi saya lebih kuat. Saya pengen buktikan diri saya, memang saya pelatih yang bukan kembali lagi nih sembarangan. Kembali lagi nih motivasi ya. Kuncinya Motivasi. Tidak boleh enggak. Dan anak-anak itu memang pengen juara. Akhirnya kita bersinergi. Pelatihnya pengen juara, anaknya juga pengen juara. Akhirnya jadi satu. Dapatlah 3 emas tadi. Luar biasa. Akhirnya saya kembali ke DKI. Saya cuma bilang, dan saat itu KONI kabupaten ya, kalau nggak salah ya. Coba menawarkan kontrak kembali sampai Porda 2018. Saya bilang tidak Pak. Saya sebenarnya cinta dengan Kabupaten Bekasi, tapi saya sudah berjanji saya hanya membantu Kabupaten Bekasi sampai Porda saja. Setelah itu saya akan kembali. Ya itu akhirnya isu berkembang saya pengkhianat lah. Orang DKI melatih di daerah lain, Kabupaten Bekasi. Ya artinya sekarang pertanyaannya, kalau ada kesempatan lagi seperti itu di tempat lain, saya mungkin tidak akan ambil. Hidup dan mati untuk DKI ya. Nah saat itu saya cuma pengen buktikan sama orang DKI. Kalau seandainya tidak ada isu atau cerita yang berkembang seperti itu, mungkin saya nggak akan ambil. Tapi karena ada isu itu yang berkembang seluruh DKI, beruntung aja si Jalu pegang tim DKI, kan atletnya bagus-bagus. Ya sudah, pegang. Akhirnya atlet yang meraih medali emas tahun 2012 di pon berikutnya nggak dapat apa-apa. Kan kelihatan sebenarnya siapa motornya di situ. Atletnya sama, komposisi atletnya sama. Di 2012 sama 2016 sama. 2012 3 emas, saya masih ada di situ bergabung. Di 2016 saya mundur. Hasilnya tidak ada. Saya sebenarnya tipikal orang yang pengen membuktikan. Kalau orang bilang saya tidak mampu, saya coba buktikan. Sampai PON kemarin pun 2021 banyak orang yang mencibir, nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Mana mungkin? Salah satu kenapa bilang tidak mungkin? Karena komposisi atlet kita itu pemain muda semua, yang minim pengalaman di PON, baik prapon maupun PON. Sehingga kita, ya artinya gini, masukan ataupun kritikan dari orang-orang itu buat kita jadi lebih termotivasi. Nggak mampu DKI nggak akan buat sejarah. Tunggu, kita akan buktikan. Gila nih sama Jalu, semakin dikritik, saya semakin kencang. Down, naik terus ya. Karena memang saya dulu dilatih Mas Salom Coki sendiri, memang tidak pernah dipuji orangnya. Dia pun juara, lalu kamu jelek, kamu kurang bagus. Memang nggak pernah dipuji. Gitu loh. Udah biasa lah ya. Biasa dikritikan. Kita anggap sudah makanan santapan sehari-hari. DKI gagal. DKI nggak akan bisa juara di PON. Ya karena memang gini, teman-teman itu khawatir atau meragukan, mengkritik, silakan saya bilang. Karena memang dasar adalah komposisi atlet kita itu semua rata-rata pemain baru. Basam, Tori, itu semua pemain baru. Permata Cinta pernah main di PON 2016. Basam kemarin juara SEA Games ya? SEA Games ya? Nah, kita Indonesia mengirim dapat 1 emas SEA Games dari Basam. Ada lagi di ASEAN University Games yang di Thailand. Torik dari DKI dapat 5 medali emas. Artinya kita bukan hanya menyumbangkan untuk nasional, tapi kita bisa menyumbangkan untuk merah putih. Salah satu 2 atlet tadi. Nah, ini pembuktian yang memang saya sampaikan nih ke orang-orang yang pengkritik nih. Kalau bahasa anak sekarang siapa yang kritik? Banyak lah. Kalau bahasa anak sekarang itu haters lah ya. Haters tuh ada yang bagus, ada yang enggak. Tapi harus siap terima. Kita justru butuh haters sebenarnya ya. Kalau kita dipuji-puji terus, nah itu sebenarnya anggap sebagai bagian yang mengingatkan. Kalau kita bilang kita bagus, kita hebat, akhirnya kita lupa
Oke. Gitu loh. Nah ini pengkritik ini, oh iya, kita sedang diingatkan. Ya. Tetap positive thinking, kritikan itu kita terima dengan baik. Betul. Nggak perlu lagi dibalas dengan cacian. Ya. Kita balas dengan prestasi. Prestasi, betul. Pon kemarin 3 emas, itu bukan perkara mudah. Iya, mantap itu. Bukan perkara mudah. Tapi memang ini, itu semua hasil kerja sama tim. Iya. Tim kepelatihan, kita dari bawah, dari atlet, kepelatihan, pengurus. Ini yang penting nih. Ya. Pengurus sudah bekerja secara maksimal untuk mempersiapkan semua kebutuhan tim. Ya. Karena tanpa itu kita juga tidak akan bisa memenangkan pertempuran nih. Ya. Atlet sudah latihan, pelatih sudah memberi program yang sebagus mungkin, secanggih mungkin. Ini kebutuhan. Memperhatikan dan menyiapkan kebutuhan kita. Memperhatikan dan menyiapkan kebutuhan ya. Memperhatikan terus menyiapkan kebutuhan kita. Kita bisa datang memperhatikan saya perhatian sama itu, tapi kita nggak, apa kebutuhan kita nggak penuhi. Ya. Nah ini atlet kan butuh mungkin vitamin, Ya. peralatan latihan. Kalau pengurus itu tidak bisa melakukan seperti itu, Ya atlet bisa pindah ya. bisa pindah. Bisa pindah. Sudah pindah. Bahkan pelatih juga mundur ya. Karena atlet itu sebenarnya butuh perhatian. Ya. Gitu loh. Saya sih sudah capek latihan pagi sore. Ya. Sementara pengurus sendiri tidak memperhatikan atlet. Betul. Nah ini tim ini akan tidak kondusif. Betul. Ya dari atlet, pelatih, pengurus. Ya. Pengurus mau ngurusin. Ya. Kadang banyak pengurus tidak mengurusin. Cuma labelnya pengurus. Cuma label pengurus saja. Ya. Sekarang pengurus itu memang luar biasa. Oke. Benar-benar apa kebutuhan Pengurus atlet? Ya. Pengurus sekarang nih yang DKI sekarang nih oke ya. Sangat memperhatikan oke. ya. Sangat oke. Segala permasalahan yang muncul mereka nggak anggap. Taunya mereka bekerja untuk anak-anak. Oke. Bekerja untuk peladam mungkin, pelatih pun sama, atlet pun sama, tugasnya hanya berlatih dan juara. Ya. Nggak boleh pikirkan yang lain. Ya. Kalaupun ada permasalahan di luar ini, itu bukan kapasitas kalian untuk berpikir. Ya. Bukan urusan kamu. Oke. Tugasmu adalah latihan. Pertama itu sebenarnya pengurus dulu harus bekerja dengan bagus ya. Pertama itu ya. Nah, dilihat kepengurusan itu bagus atau tidak, itu kan dari hasil. Ya. Ya artinya gini. Kita mau dapetin prestasi, dapetin hasil yang bagus di taekwondo ya. Ya, yang pertama harus perform pengurus dulu. Pengurus dulu kan? Ya kan? Karena pengurus inilah yang nanti ya menyiapkan segala logistiknya, yang ngasih honor pelatih, atlet. Ya. Tapi kalau itu aja nggak bisa dilakukan, ya pelatih tim ini, seperti ini, tim ini kelihatan kehilangan induk. Ya, yang terjadi mungkin kalau yang saya perhatikan ini dia kebanyakan ini efeknya atlet tidak daerah, betul, mencari daerah yang bisa pengurusnya melakukannya seperti Sabu dulu bilang, memperhatikan dan memenuhi kebutuhan, ya kan? Seperti itu sih. Saya juga setuju itu kalau pengurus pertama harus perform dulu. Karena kalau pengurus saja nggak perform gimana? Nah kalau kita bicara flashback ke belakang 2016 di kepengurusan Pak Ipan itu, Pak Ipan baru terpilih sebagai ketua Pemprov. Oke. Itu belum dilantik. Tapi beliau dengan timnya, dengan nakoda yang dipimpin beliau ini, kita harus membawa tim junior di Kejurnas Junior dan Prapon Remaja di Surabaya. Itu beliau itu belum dilantik, baru terpilih. Artinya gini, yang mau saya sampaikan, bisa saja beliau tidak mau kirimkan tim. Saya aja SK belum pegang. Buat apa saya harus latihan? Tapi beliau pengen tunjukin sama pengurus senior taekwondo di DKI, kita bekerja. Kita berangkat ke Surabaya 2016. Itu 5 emas, juara membuat. Berarti ini mungkin ini biar teman-teman tahu semua. Berarti ketua Pengprovnya Pak Ivan ini, yang bikin DKI sekarang wajahnya jadi lebih sumringah, ya kan? Nah, Pak Ivan dibantu oleh Bimpres, yang artinya memang Bimpres ini kan memang haus prestasi. Dan dia coba membisikkan ke Pak Ivan itu adalah pembisik yang memang real. A, B. Bukan tipikal orang yang ABS. Asal Bapak senang kita laporkan, Bapak senang ya.
selama ini Bimpres tidak melakukan itu. Laporkan ya si A, si A, si B, si B. Ini kebutuhan anak-anak nih. Ini yang mau kita siapkan, oke. Kita ajukan, alhamdulillah Pak Ketum mengokekan, siap berangkat. Sampai ke Surabaya itu kita cuma punya waktu kurang lebih 2 minggu. Tiba-tiba kita dihadapkan harus berangkat ke Kejurnas dan Prapon remaja. Dapat juara umum. Nah, mungkin teman-teman bisa sedikit informasi juga, artinya beliau juga benar-benar pure. Dia bukan orang taekwondo, tapi dia mau membawa taekwondo DKI. Betul. Mudah-mudahan nih kapan-kapan kita bisa ngobrol bareng. Boleh, Pak Ivan. Iya, kan? betul. Saya sharing juga dia bukan orang taekwondo tapi kok ngapain mau pembisiknya. Iya, itu ya. Pembisiknya harus benar. Pembisik ya. Iya. Ya pokoknya sepertinya pengurus ini dari ketua, Bimpres semua ya, di semua bidang. Solid, harus kompak. Yang Bimpres harus punya insting ngejar prestasi lebih, nggak ada puas-puasnya. Iya, betul. Itu sih palingnya memang pengurus lah. Ya makanya Bimpres itu memang saya bilang tadi harus akan prestasi. Iya. Dan harus merangkul semua harus merangkul semua kan. Kalau pengurus saja betul nggak mampu merangkul kalangan taekwondo, baik pelatih atau atlet, klub, ya bagaimana nanti bisa prestasinya. Sampai program ini liga ini kan beliau juga dicetuskan dari tim pelatih juga menyampaikan, karena kita menarik pelajaran itu selama ini kita setiap ada event kita nggak punya atlet. Mau event junior kah, mau event kadet kah, kita nggak punya atlet. Mulai tercetus di pikiran Bimpres, kita buat liga. Tidak ada lagi kejurdah 5 wilayah. Itu benar-benar buah pemikirannya Bimpres ya. Iya. Karena selama ini ya Bimpres bukan orang baru di dunia taekwondo DKI. Dari zaman dia atlet, dari dia pelatih, dia sudah mempelajari itu semua. Selama ini kita adakan kejurdah cuma habis uang, tapi kita nggak dapat atlet. Nah sekarang kita habis uang dan kita dapat atlet, outputnya ada. Atlet tadi, atlet berkualitas. Rata-rata mereka main 5 kali atau 6 kali di liga. Gitu loh. Liga pertama, seri kedua, seri ketiga si atlet itu nggak boleh lengah. Dia harus persiapkan dirinya untuk 4 bulan ke depan. Udah juara liga seri 2, dia persiapkan dirinya untuk 4 bulan ke depan. Artinya mereka benar-benar siap untuk ikut liga ini. Itu dasar pemikiran juga. Oke, kita buat liga. Hasil dari juara liga ini, kalau memang dia masuk di kadet, kita coba masukkan ke POPB. Karena selama ini penerimaan POPB sendiri dari Dispora dibuka secara umum, secara online. Nah kadang-kadang waktu masuk ke di POPB tadi ada sabuk putih, sabuk kuning. Ya mana bisa? Harusnya biarkan kami bekerja, Pemprov serahkan ke kami. Nah sekarang ini dasarnya adalah kita buat liga ini, nanti juara liga waktu ada penerimaan POPB kita nggak pusing lagi nyari atlet. Ini juara ini masukkan ke sana, kita bina lebih lanjut. Yang junior juaranya kita masukin ke PPOP. Yang senior kita siapkan lapis 2, lapis 3 di pelatnas. Mereka bersaing dengan atlet-atlet senior di atas mereka. Yang terpilih, yang terbaik, yang berangkat. Jadi kita sekarang nih, kalau boleh dibilang kita nggak begitu khawatir untuk atlet, karena kantong pembinaan kita cukup banyak. Sudah banyak. Makasih banyak Sabung Jalur ya. Terima kasih. Semoga sukses DKI juara. Terima kasih. Oh iya, sukses terus. Ini dong, jangan Cimolers ya, subscribe. Cimolers jangan lupa subscribe and comment. Semoga Cimol TV semakin sukses berjaya. Amin. Terima kasih. Sip.